Selamat berjumpa dengan mata pelajaran Biologi SMA kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Di bagian kedua, kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Kita mulai dari penyakit tungro. Tungro merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus tungro. Biasanya menyerang tanaman padi sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantaraan wereng coklat dan wereng hijau. Ini adalah gambar virus tungro penyebab penyakit tungro pada tanaman padi, dan gambar sebelah kanan adalah gambar tanaman padi yang terserang penyakit tungro. Penyakit yang kedua adalah penyakit mozaik yang biasanya menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, cabai, tomat, dan kentang. Penyakit mozaik disebabkan oleh TMV, Tobacco Mosaic Virus. Gejala dari penyakit mozaik adalah timbul bercak-bercak pada daun. Penyakit ini disebarkan oleh serangga. Ini adalah gambar tanaman tembakau yang terserang penyakit mozaik. Ditunjukkan adanya bercak-bercak kuning pada daun, dan di sebelahnya adalah gambar virus TMV, Tobacco Mosaic Virus. Penyakit pada tumbuhan berikutnya yang disebabkan oleh virus adalah penyakit TYLC. Ini disebabkan oleh TYLCV, Tomato Yellow Leaf Curl Virus, yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Ini adalah contoh tanaman tomat yang terkena penyakit TYLV ditandai dengan daunnya yang keriting, dan di sebelahnya adalah gambar virus TYLCV. Selanjutnya kita beralih pada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit rabies. Penyakit rabies merupakan penyakit infeksi akut pada susunan syaraf pusat. Rabies disebabkan oleh virus rhabdovirus. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita, misalnya anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Penyakit rabies bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Ini adalah gambar anjing yang tersenang penyakit rabies. Ciri-cirinya bisa dilihat menjulurkan lidah, galak atau agresif, takut pada kondisi terang, mengeluarkan air liur berlebihan, menyelipkan ekor di bawah perut. Nah, jika kita terkena gigitan anjing yang memiliki ciri-ciri demikian, segera anjing ditangkap untuk dilakukan observasi tanda-tanda rabies lebih lanjut, dan agar kita mendapatkan penanganan medis yang sesuai untuk rabies. Berikutnya yang baru saja marak akhir-akhir ini adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Penyakit ini disebabkan oleh aptovirus. Penyakit mulut dan kuku banyak menyerang ternak sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan hewan liar berkuku belah, misalnya gajah. Gejala penyakit mulut dan kuku adalah kelesuan, gelisah, dehidrasi, malas berdiri, pincang, muncul vesikula pada bagian lidah, bibir, mukosa pipi, dan ujung kaki. Penyebaran melalui udara, kontak langsung, bisa juga melalui makanan. Penyakit mulut dan kuku bisa dicegah dengan vaksinasi. Ini adalah contoh gambar hewan ternak yang terkena PMK yang ditandai dengan adanya vesikula pada lidah dan bibir.
Sedangkan gambar di sebelahnya adalah gambar virus penyebab penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Selanjutnya kita beralih pada penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada penyakit gondongan. Perlu anak-anak ketahui gondongan berbeda dengan gondok. Jika penyakit gondok itu disebabkan karena hiperproduksi pada kelenjar tiroid, maka gondongan disebabkan pada pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Pembengkakan ini disebabkan karena infeksi oleh virus jenis paramyxovirus. Pembengkakan dan rasa nyeri akan lebih terasa saat menelan makanan yang berasa asam. Nah, ini adalah struktur virus paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondongan. Berikutnya, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus adalah penyakit herpes. Herpes merupakan penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel syaraf. Penyakit herpes bisa menular dengan kontak langsung dengan sel epitel yang terinfeksi. Herpes disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex, bisa varian HSV1, bisa juga varian HSV2. Ini adalah gambar virus herpes simplex, di mana virus ini merupakan virus DNA dengan lapisan pelindung berupa amplop dan tegumen dari protein. Penyakit berikutnya yang disebabkan oleh virus adalah cacar variola atau smallpox. Ini merupakan penyakit infeksi virus dengan gejala kompleks dan sangat menular. Masa inkubasi penyakit cacar variola adalah 12 hari, yang dimulai dengan demam selama 1-5 hari, tubuh terasa lesu, diikuti dengan munculnya vesikula pada kulit, pustula yang membentuk kerak. Cacar variola disebabkan oleh virus variola dan bisa dicegah dengan vaksin orthopox virus. Ini adalah gambar dari virus variola, di mana virus ini merupakan virus DNA dengan memiliki pelindung berupa membran luar dan membran dalam. Penyakit berikutnya adalah cacar air varicella atau chickenpox. Ini merupakan penyakit ringan yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Penyakit cacar air varicella ditandai dengan timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Cacar air varicella disebabkan oleh virus varicella. Penyakit lain yang disebabkan oleh virus varicella adalah herpes zoster. Ini merupakan penyakit cacar air yang diderita oleh orang dewasa dengan gejala yang sama dengan cacar air varicella. Karena penyebabnya juga sama, yaitu virus varicella. Perbedaannya adalah cacar varicella disebabkan oleh infeksi pertama, sedangkan herpes zoster disebabkan oleh pengaktifan kembali virus laten di ganglia sensorik. Ini adalah gambar virus varicella yang merupakan virus DNA yang berbentuk bulat. Kita masih melanjutkan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang bisa mengakibatkan kematian. Hepatitis dapat menular melalui cairan tubuh atau peralatan makan dan minum penderita. Hepatitis dikelompokkan menjadi 5 golongan hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A yang disebabkan oleh virus HAV genus Heparnavirus. Hepatitis B disebabkan oleh virus HBV genus Orthohepatnavirus. Hepatitis C disebabkan oleh virus HCV genus Hepativirus. Hepatitis D disebabkan virus HDV genus Deltavirus dan hepatitis E disebabkan oleh virus HEV genus herpes virus.
Penyakit campak atau morbili ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus morbillivirus. Masa inkubasi campak adalah 7-11 hari dengan gejala demam, bersin, batuk pilek, mata merah, dan timbul ruam bercak coklat pada kulit. Campak dapat menular, namun satu kali infeksi dapat memberikan kekebalan seumur hidup. Pencegahan campak bisa dilakukan dengan pemberian vaksin. Ini adalah gambar morbillivirus yang merupakan virus RNA berbentuk bulat. Penyakit berikutnya adalah penyakit AIDS. AIDS merupakan penyakit hilangnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Masa perjalanan infeksinya cukup lama, sekitar 10 tahun dengan tahapan infeksi primer, penyebaran ke organ limfoid, masa laten klinik, timbulnya ekspresi HIV, penyakit klinik, dan kematian. Penyakit AIDS jika sudah muncul gejala klinis dapat dilihat gejala-gejala antara lain diare, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak nafas, dan bercak putih pada lidah. Penularan HIV atau penyakit AIDS dapat melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bekas, transfusi darah, dan ibu positif HIV kepada bayi yang dikandungnya. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, perlu disampaikan bahwa HIV/AIDS tidak menular melalui sentuhan biasa, berjabat tangan, gigitan nyamuk, mencoba pakaian di toko, penggunaan toilet bersama, memegang alat minum atau gagang telepon, berenang di kolam renang umum, udara terbuka, maupun melalui makanan. Ini adalah gambar virus HIV yang merupakan virus RNA berbentuk bulat dan selubung dari bahan glikoprotein. Selanjutnya ada penyakit poliomielitis. Ini merupakan penyakit infeksi virus poliovirus yang menyerang susunan syaraf pusat. Bila virus menyerang sumsum tulang belakang, maka akan menyebabkan kelumpuhan. Penderita pada umumnya adalah anak-anak. Poliovirus ditularkan melalui makanan yang tercemar feses penderita. Replikasi virus terjadi di saluran pencernaan. Namun untungnya polio bisa dicegah dengan vaksin Salk. Vaksin ini berasal dari virus yang dibiakkan dalam ginjal monyet. Penyakit yang disebabkan oleh virus berikutnya adalah ada tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Tumor adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan pertumbuhan melebihi batas normal. Tumor ganas disebut kanker. Karsinoma adalah kanker pada jaringan lunak, misalnya pada membran. Kutil adalah tumor jinak pada epitel atau membran mukosa. Virus yang diduga menyebabkan kanker adalah papillomavirus, herpes simplex tipe 2, hepatitis B, dan human T lymphotropic atau HTL. Ini adalah gambar sel kanker pada sel basal dan sel kanker pada sel squamous. Penyakit chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang dirasakan penderita hampir sama dengan demam berdarah. Penderita akan merasakan nyeri yang hebat pada persendian tangan dan kaki hingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Ebola. Ini merupakan penyakit yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Zaire pada tahun 1976. Virus Ebola menyerang sel darah putih makrofag, jaringan fibroblast, kemudian menyerang ke organ-organ tubuh sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian pada penderitanya. Ini adalah gambar virus Ebola yang berbentuk seperti benang dengan pola lekuan yang khas. Selanjutnya ada penyakit flu burung.
Penyakit flu burung atau avian influenza disebabkan oleh HPAIV (Highly Pathogenic Avian Influenza Virus) yang pada awalnya hanya menyerang unggas. Namun, beberapa varian tertentu mengalami mutasi dan dapat menyerang babi dan manusia. Flu burung di Asia disebabkan oleh kelompok virus tipe A dengan subtipe atau strain H5N1. Virus ini termasuk anggota famili Orthomyxoviridae. Masa inkubasi virus dalam tubuh inang adalah 1–7 hari. Gejalanya berupa demam, sakit tenggorokan, batuk, lendir bening dari hidung, nyeri otot, sakit kepala, lemas, sesak nafas, dan radang paru-paru. Penularan virus melalui udara dan feses, unggas. Kita lanjutkan dengan penyakit SARS. Penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome menyebabkan gangguan akut pada saluran pernafasan dan dapat menyebabkan kematian. Gejala penyakit SARS adalah demam tinggi, menggigil, lesu, sakit kepala, nyeri otot, batuk kering, dan sesak nafas. Penyakit SARS disebabkan oleh virus SARS dan ditularkan melalui udara. Masih penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, ada penyakit influenza, penyakit pernafasan yang kadang bisa menjadi wabah. Gejala influenza timbul mendadak, bisa berupa menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, nyeri otot menyeluruh. Influenza disebabkan oleh kelompok Orthomyxovirus yang berbentuk bulat. Influenza mudah menyebar melalui batuk, bersin, atau kontak tangan dengan penderita. Penyakit berikutnya yang masih menjadi pandemi di tahun 2022 ini adalah COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Penyakit ini menyerang saluran pernafasan dan berisiko kematian. Gejala paling umum pada COVID-19 adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Namun ada gejala yang sedikit tidak umum yang dialami oleh beberapa penderita adalah rasa nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius COVID-19 ditunjukkan jika kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Mari kita cegah COVID-19 sekarang dengan gerakan 6M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan yang terakhir, kita harus mendapatkan vaksinasi.